Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, kita masuk ke sesi ketiga dari seri video tutorial terkait multiple linear regression. Setelah pada dua sesi sebelumnya kita membahas tentang sedikit teori dari multiple linear regression pada machine learning dan juga pembahasan tentang dataset yang akan kita gunakan pada pelatihan hari ini. Serta di sesi yang kedua kita membahas tentang beberapa metode yang biasa diterapkan untuk membangun model pada multiple linear regression. Ada backward, ada forward, ada all-in-one, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, pada pertemuan berikutnya di sesi ketiga ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana menerapkan atau bagaimana melakukan penghitungan multiple linear regression, di mana pada hari ini kita akan menggunakan model backward elimination untuk menyelesaikan masalah dari dataset 50 startup yang sudah teman-teman download. Nah, jika belum di-download, teman-teman bisa langsung mencari di Google. Nama datasetnya adalah 50 startup, banyak sekali di Google, kemudian di-download dalam format .csv. Teman-teman, sebelum kita melakukan hal yang lebih besar atau ke pokok inti, terlebih dahulu, seperti biasanya kita melakukan hal-hal yang selalu diawali dengan melakukan persiapan data, di mana kita menyiapkan library apa saja yang kita perlukan, kemudian kita memasukkan dataset. Kemudian kita melakukan preprocessing data untuk mengecek apakah dataset yang kita miliki itu missing value atau tidak, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, sudah disiapkan IDE-nya. IDE yang kita gunakan, saya pribadi menggunakan PyCharm Community. Teman-teman bisa mendownload PyCharm Community secara di Google. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Spider dan juga Visual Studio Code. Dan saya juga biasanya selalu menyertakan plugin PyCharm namanya Kite, itu untuk memudahkan saya di dalam memahami parameter-parameter apa saja yang diperlukan dari code yang saya ketikkan, gitu ya. Biasanya di situ ada modul apa saja di dalam anggota, misalkan plugin yang saya gunakan. Nah, kita akan meninjau apakah data pengeluaran untuk riset dan development, untuk pengeluaran administrasi, pengeluaran pemasaran, dan data wilayah di mana ke-50 perusahaan tersebut berada, dengan harapan dapat menjadi pola pengambilan keputusan untuk melihat apakah ada hubungan antara keuntungan yang didapat terhadap pengeluaran-pengeluaran dan wilayah domisili perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga nantinya startup Ventura yang merupakan perusahaan permodalan dapat menentukan bagian manakah di antara 4 bagian ini yang yang memiliki kontribusi terbesar terhadap profit, sehingga si perusahaan permodalan tersebut bisa mengambil keputusan untuk memprioritaskan investasi dan fokus di variabel yang mana. Untuk jor-joran investasi di variabel yang mana, apakah pembiayaan administrasi, apakah pembiayaan marketing atau pemasaran, apakah pembiayaan riset dan development, atau misalkan menentukan wilayah yang paling tepat. Seperti yang sudah kita pelajari juga di video sebelumnya, bahwa kita mengasumsikan bahwa hubungan antara keempat variabel independen, di sini variabel independennya adalah riset dan development, administrasi, marketing, dan state, terhadap variabel dependen, di mana variabel dependen adalah profit, itu adalah sifatnya linear.
Karena kita tahu di pembahasan yang sebelumnya, di pembahasan metode yang dibutuhkan atau untuk melakukan permodelan itu harus memenuhi beberapa asumsi. Ada linearity, ada homoscedasticity, ada independent of error, dan juga ada lack of multicollinearity. Kita anggap bahwa asumsi-asumsi tersebut sudah memenuhi linearitas pada dataset yang akan kita gunakan ini. Baik rekan-rekan, kita mulai dengan tahapan yang pertama. Di tahapan preprocessing atau tahapan persiapan data, preparation data, kita awali dengan mengimport library yang kita butuhkan. Di mana library yang kita butuhkan di tahap awal ini berupa library NumPy. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu apa itu library NumPy. Nah, NumPy itu adalah library Python yang begitu populer untuk melakukan proses scientific atau aritmatik. Dapat mendukung komputasi data bertipe array multidimensi dengan performa yang sangat baik. Oke, asumsinya teman-teman sudah menginstal atau sudah download library yang dibutuhkan untuk kebutuhan pembelajaran ini. Artinya library dasar atau library standar seperti NumPy, Pandas, Matplotlib itu sudah teman-teman install melalui package Python, gitu ya. Sehingga kita tinggal memanggil package tersebut atau library tersebut. Oke. Setelah NumPy, kita mengimport. Karena dataset yang kita gunakan adalah format CSV, maka kita mengimport Pandas sebagai PD. PD itu singkatannya, sama seperti NumPy tadi ya. Nah, di sini Pandas kita gunakan itu karena Pandas adalah library yang sangat populer untuk mengimport dataset. Kita menulis polanya dengan memberi perintah import Pandas as PD. Jadi nantinya ketika kita akan memanggil Pandas cukup dengan menuliskan PD saja, gitu. Nah, Pandas ini sangat populer untuk mengimport dataset dan memanage dataset. Jadi karena kita akan menggunakan dataset, akan memanggil dataset dalam format CSV, maka kita harus menyertakan library Pandas di sini. Nah, berikutnya karena kita akan membutuhkan visualisasi berupa plot atau chart pada praktikum kita hari ini, kita juga akan mengimport matplotlib.pyplot ya. Nah, nanti kita singkat saja dia sebagai PLT, matplotlib.pyplot, dan ini adalah library yang paling sering digunakan di dalam Python untuk proses visualisasi data. Baik, teman-teman, kita sudah memasukkan atau memanggil atau mengimport library apa saja yang kita butuhkan untuk pelatihan kita hari ini. Nah, tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggil dataset. Nah, kita sudah menginstal Pandas tadi ya. Nah, kita tinggal, karena kita sudah menginstal Pandas, maka kita buat satu variabel dataset. Kemudian kita pilih Pandas, disingkat dengan PD. Kemudian kita pilih dataset read CSV ya. Kita pilih read CSV karena dataset yang kita akan panggil berformat CSV. Kemudian kita panggil dataset kita. Kebetulan dataset kita tadi sudah saya masukkan ke dalam folder halaman kerja saya, maka di sini sudah langsung otomatis muncul namanya 50 startup ini ya, 50 startup. Baik, kita sudah memperoleh atau kita sudah import dataset. Kita sudah memanggil dataset yang kita butuhkan.
Oke, setelah kita mengimport atau membaca dataset, langkah selanjutnya kita akan membagi dataset ke dalam dua bagian. Yang pertama tentunya yang mana yang termasuk variabel dependent, kemudian yang mana yang termasuk variabel independent. Sebelumnya kita sudah tahu yang masuk dalam variabel independent adalah ada biaya riset dan development, kemudian marketing, administrasi, dan wilayah. Nah, jadi di sini kita akan mendefinisikan datanya sebelum nantinya kita akan mendefinisikan dummy variable. Oke, kita misalkan di sini variabel independennya x, gitu ya. Kemudian sama dengan dataset dari variabel tadi kita sudah mendefinisikan salah satu variabel untuk dataset, yaitu dataset. Kemudian kita kita melakukan slicing di sini. Masih ingat ya, slicing untuk pengindeksian kolom atau baris. Di sini kita menggunakan ilog. Kemudian, di sini kita lihat karena dataset tadi letaknya di kolom pertama, kolom kedua di indeks kolom yang 0, 1, 2, 3, dan sedangkan variabel dependentnya itu di kolom keempat, profit, maka caranya adalah kita menampilkan semua kolom kecuali kolom yang terakhir, profit, gitu ya. Berarti caranya adalah kita tampilkan semuanya, kemudian koma, selain kolom terakhir, Nah, kemudian nantinya kita tidak perlu menampilkan headernya itu berupa ini ya. Header itu adalah judul-judul, ini ada R&D spend, ada administrasi dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya headernya tidak muncul, maka kita tambahkan di sini tulisan code values. Oke, kita coba tampilkan dengan misalkan membuat satu variabel lagi, misalkan tampilkan x, maka kita panggil pandas, kemudian kita tampilkan dalam format data frame misalkan, untuk memudahkan kita melihat data atau untuk memudahkan proses visualisasi variabel x. Oke, hal yang sama juga kita lakukan pada variabel dependent. Kita definisikan variabel dependent sebagai y, kemudian di sini kita masukkan hal yang sama, dataset.hello. Nah, kita lihat di sini tadi kan yang variabel dependentnya itu ada di kolom yang keempat, gitu ya. Maka kita akan tampilkan semuanya, kemudian kita pilih 4 karena dia letaknya di kolom atau array yang di indeks array yang keempat. Kemudian untuk menghilangkan headernya kita gunakan values. Oke, sama seperti sebelumnya kita buat variabel untuk menampilkan y, untuk visualisasi y pada data frame. Dengan kita akan tampilkan y sama dengan pandas.dataframe, kemudian y. Oke, baik teman-teman, kita sudah melakukan read dataset, kemudian kita sudah membagi dataset ke dalam dua bagian, yaitu bagian X dan bagian Y. Nah, tahapan berikutnya kita coba jalankan atau coba menampilkan dataset tersebut di dalam environment variable kita. Cara yang pertama, kita coba running dulu satu persatu. Kalau misalkan di run baris per baris ya, kalau di pandas, kalau di PyCharm saya biasa menggunakan Alt Shift E satu persatu ya. Ini juga sama. Oke, satu persatu. Kemudian kita coba tampilkan datasetnya. Kita coba jalankan Alt Shift E.
Oke, datasetnya sudah ada di environment atau di environment variable ini. Kemudian kita lihat dataset yang sudah tersedia, kita tampilkan dalam format data frame. Oke, ini adalah dataset yang sudah kita panggil. Nah, kalau kita lihat dari dataset yang ada, ini ada 50 perusahaan ya, ada 50 baris. Ada 50 baris. Kita lihat dari indeks yang ke 0 sampai indeks ke 49. Jadi ada 50 data, ada 50 data perusahaan. Kemudian untuk memudahkan kita formatnya kita ganti ke format float saja. Float. Oke, sehingga tidak ada angka di belakang koma. Oke, ini satuan datanya, satuan keuntungannya dalam format dolar ya. Jadi 165.349 dolar Amerika. Oke. Nah, kita sudah memiliki dataset research and development, administrasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membagi data. Kalau kita lihat di sini dataset yang ada ini masih belum terpisah antara data antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, untuk memisahkannya kita tadi sudah mengetikkan ya. Kita tinggal jalankan saja, kita panggil untuk X-nya Alt Shift E, kemudian kita coba tampilkan X-nya pada data frame. Alt Shift E, kemudian Y Shift E. Kita sudah lihat, kemudian kita juga hal yang sama juga kita tampilkan pada Y. Kita tampilkan Y. Nah, kita lihat di sini di environment variable-nya sudah ada variable dataset, kemudian variabel tampilkan Y dan variabel tampilkan X. Variabel dataset yang menampilkan semua, baik itu variabel independen maupun variabel dependen. Kemudian X khusus variabel independen dan Y untuk variabel dependen. Kita coba tampilkan. Ini adalah X, kita tampilkan di data frame. Ya, X-nya, kemudian kita tampilkan dalam format float saja. Kemudian juga sama, Y juga sama, kita tampilkan dalam format view data frame, kemudian dalam format float. Oke, kita lihat di atas sudah ada dataset awal, di mana dataset awal itu masih ada terdapat 5 kolom dan juga 50 baris, ada 5 kolom, ada indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tapi di X kita sudah menyisakan 4 indeks saja, 4 indeks array. Kemudian di Y ada 1 indeks. Di X ada indeks khusus untuk data independen dan di Y khusus untuk data dependen. Kalau kita lihat header keduanya sudah tidak menggunakan header lagi ya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan tahap pembacaan dataset. Oke, teman-teman, kita sudah selesai menampilkan read dataset. Nah, langkah selanjutnya, biasanya kalau datanya banyak, kita harus mengecek satu persatu apakah ada missing value atau data yang misalkan data yang nilainya kosong, tidak ada nilainya gitu ya. Kalau 0 masih ada nilai, tapi datanya memang kosong, misalkan NaN seperti kemarin, maka kita harus merubah datanya. Nah, untuk mengecek apakah data tersebut missing atau tidak dari sekian banyak data, kalau misalkan datanya hanya 50 seperti ini, kita bisa mengecek dengan mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan biasanya kan dataset itu ribuan bahkan jutaan, sehingga kita harus kita tidak bisa mengecek dengan mudah gitu, sehingga kita menggunakan mengetikkan code untuk mengecek missing value. Nah, caranya kita bisa dengan mendeskripsikan dulu menggunakan pandas juga ya, pandas, kemudian kita tampilkan di data frame, nantinya kita tampilkan describe. Oke, describe, kemudian yang akan kita describe adalah dataset, variable dataset. Oke, kemudian setelah kita describe variable dataset, nah di sini untuk cek missing data biasanya formatnya bagus seperti ini ya. Jadi 0 kolom, dataset kolom, kemudian karena variabelnya dataset, maka di sini kita masukkan dataset, kita running saja. Shift E,
kemudian untuk mengecek kolom yang kosong, Shift E, kemudian kita coba print untuk mengecek apakah ada kolom yang kosong, Alt Shift E. Nah, kita lihat di terminal hasilnya. Namanya jangan lupa untuk di descript datasetnya juga di Alt Shift E, Shift E. Oke, ini kita lihat sudah tampil di terminal. Kemudian kita cek satu persatu. Alt Shift E, kemudian kita print. Oke, nah kita sudah print. Kalau kita lihat di sini, ya di sini akan muncul data-datanya. Kita lihat jumlah datanya ada 50 ya. Ada R&D spend 50, administrasi 50, marketing 50, profit juga 50. Rataannya juga sudah ada keluar rata statistik deskriptifnya ada di sini semuanya. Ada min, standar deviasi, kemudian nilai minimum dan juga nilai maksimum. Kemudian 25%-nya, 50%, 73%, kemudian nilai maksimumnya. Kalau kita lihat di sini tidak ada data yang di sini seri print untuk kolom serinya 0, berarti tidak ada data yang missing, sehingga kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, langkah berikutnya yang penting kita lakukan adalah kita melakukan proses import kelas label encoder dan one hot encoder. Tujuannya adalah kita akan membuat dummy variable di mana kita akan melakukan proses encode untuk data kategori, karena seperti yang kita ketahui di dataset yang kita miliki, kalau kita lihat di dataset yang kita punya ini ada data yang sifatnya kategori gitu ya, ada data yang sifatnya kategori pada state, sedangkan kita tahu dalam proses machine learning itu merupakan proses matematis, jadinya tidak mungkin data kategori kita proses secara matematis gitu, tidak kategori harus diproses secara matematis, tapi caranya harus kita konversi dulu menjadi ke dalam format angka gitu ya. Karena seperti di komputasi diproses dalam format 0 dan 1 gitu ya. Nah, kita akan mengimport label encoder, kemudian one hot encoder dan juga kolom transform untuk melakukan pengkonversian dan juga mengimport dan juga untuk membuat dummy variable gitu ya. Nah, baik, di sini untuk melakukan mengimport kelas label encoder dan one hot encoder kita harus memiliki library scikit-learn. Nah, karena kita sudah belajar di simple linear regression sebelumnya, kita sudah mengimport library scikit-learn, kita sudah mendownload package untuk library scikit-learn, maka kita tinggal panggil saja from scikit-learn. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan preprocessing data. Maka untuk tahap preprocessing kita import dua modul untuk preprocessing, yaitu label encoder dan juga one hot encoder one hot encoder. Nah, kemudian label encoder ini digunakan untuk merubah nama gitu ya. Kemudian kita juga akan mengimport satu lagi untuk melakukan untuk membuat dummy variable, sama tetap dari from scikit-learn. Kemudian karena prosesnya adalah kita melakukan compose, kemudian kita import kolom transformer tadi ya. Nah, biasanya sebelum di versi scikit-learn 0,20 ke bawah itu proses pelabelan adalah penggunaan scikit-learn untuk compose, untuk penggunaan dummy variable itu biasanya menggunakan yang namanya kolom categorical feature gitu ya. Saat menggunakan perintah one hot encoder menggunakan categorical feature. Namun di versi scikit-learn 22 ke atas itu tidak bisa lagi menggunakan
apa namanya, parameter categorical feature. Jadi kita harus gunakan parameter kolom transformer. Jadi biar jika misalkan Anda memiliki versi sedikit lain ke bawah, maka silakan menggunakan feature parameter categorical feature. Oke. Nah, berikutnya kita akan menyiapkan pelabelan untuk nama. Di sini kita mempersiapkan objek label encoder untuk proses dummy variable break sebelumnya gitu ya. Jadi sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita gunakan label encoder. Misalkan kita buat satu datasetnya ya. Kita buat dulu variable baru, label encoder, former, kemudian label encoder, ini saya buat yang beda ya, encoder, kemudian X, itu adalah label encoder itu sendiri, label encoder, kemudian kita beri parameter yang berlain kosong, kemudian kita lakukan slicing untuk X nya, kita lakukan X nya, yang akan kita labelkan itu adalah di state itu array-nya array yang ketiga gitu ya. Array ini kan array ke 0, array ke 1 di X ya, kita lihat di X itu dia ada di array yang ke 1, 0, 1, 2, 3. Berarti yang akan kita slicing adalah di indeks kolom yang ketiga di sini ya, di indeks kolom yang ketiga yang state-nya. Berarti di sini slicing-nya kita tampilkan semua kolom, kemudian di indeks yang ketiga, kemudian kita lakukan dari variabel, kita ambil label encoder X, kemudian kita lakukan fit transform. Kenapa kita lakukan fit transform bukan fit? Karena gampangnya itu metode fit itu proses penghitungannya, sementara transform itu kan proses pengisiannya, artinya proses implementasi hasil ke dalam variabel yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan fit tadi penghitungan, transform itu proses pengisiannya atau penginputannya, maka fit transform itu penggabungan keduanya. Gitu, sehingga setelah melakukan proses encoding, kita juga akan menginputkannya sekaligus, sehingga kita menggunakan fit transform. Nah, di fit transform di sini kita juga akan masukkan variabel X, tapi di slicing yang ketiga. Oke, kita sudah melakukan. Kemudian kita buat satu variabel. Misalkan nama variabelnya kolom transformer, karena kita akan melakukan transform data dummy variable. Ini adalah CT, itu singkatan ketingkatan dari kolom transformer ya. Kolom transformer, kemudian kita beri nama label ya, akan kita di sini labelnya kan state ya. Labelnya state karena namanya ya, nama variabelnya tadi di state, di kolom state. Kemudian kita masukkan proses encoding menggunakan, karena kita akan konversi misalkan ke matriks 0 dan 1 seperti di teori sebelumnya ya. Konversinya misalkan dari kategorik menjadi matriks 0 dan 1 gitu ya, maka kita menggunakan one hot encoder. Oke, kemudian kita akan tujuannya yang slicing yang ketiga tadi, ketiga. Oke, di seri yang ketiga, di 3 ini adalah indeks array yang ketiga ya, array yang ketiga ini New York. Kemudian kita lakukan reminder berupa paststroke ya, remindernya paststroke. Nah,
Kita menggunakan remainder passthrough ini. Tujuannya adalah artinya kita masukkan parameter remainder, kita biarkan kolom-kolom yang lain itu apa adanya. Artinya yang kita rubah itu hanya di kolom yang ketiga, gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang sudah kita lakukan barusan dari proses yang barusan itu adalah kita ingin mengubah nama state tadi atau wilayah tadi menjadi angka dengan menggunakan label encoder. Kemudian kita membuat angkanya menjadi dummy variable dengan menggunakan one hot encoder, gitu ya. Dan di library scikit-learn itu semuanya disingkat jadi satu. Kalau sebelumnya di scikit-learn sebelumnya itu menggunakan parameter categorical feature, kalau di sini sekarang di yang baru sekarang menggunakan scikit-learn namanya kolom transformer, gitu ya. Seperti itu prosesnya.